Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu harta yang paling berharga akan kamu miliki. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Nine of Cups. Kartu kedua, di sini ada Ten of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya Four of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Six of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Death. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Lovers. Oke, baiklah. Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Harta yang paling berharga akan kamu miliki. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Lovers. Ini menggambarkan terbangunnya kembali, tertatanya kembali dengan sangat baik, komunikasi-komunikasi yang positif serta baik antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Terkhusus antara kamu dan pasanganmu. Ada komunikasi yang baik kembali, yang terajut kembali dengan hangat, dengan harmonis. Walaupun sempat ada duri di dalam hubunganmu, walaupun sempat ada orang ketiga, entah siapa yang menghadirkan, entah kamu ataupun pasanganmu, tetapi pada akhirnya kalian berdua sama-sama menyadari bahwa dengan menghadirkan orang ketiga, ini tidak akan menyelesaikan permasalahan, justru tambah memperuncing permasalahan yang ada. Dan setelah kamu atau pasanganmu jalani bersama orang ketiga ini, kehidupanmu semakin gak nyaman, semakin gak enak, dan pada akhirnya kalian mulai berkomitmen. Mulai merasakan bahwa satu sama lainnya antara kamu dan pasanganmu saling membutuhkan. Nah, dari situlah kalian mulai menyadari bahwa orang ketiga ini benar-benar adalah energi negatif. Benar-benar adalah hal yang membawa dampak sangat menghancurkan, sangat tidak baik di dalam hubungan kalian. Nah, dari situlah kalian berkomitmen untuk memperbaiki hubungan ini. Kamu coba tinggalkan orang ketiga, atau pasanganmu coba lepaskan orang ketiga ini. Dan kalian mulai dari awal membangun komunikasi yang baik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Rasa dan perasaan yang semakin dalam mulai kalian rasakan. Ada kebahagiaan yang tidak kalian dapatkan bersama orang ketiga. Makanya ini tergambar sebuah komunikasi yang baik yang terbangun kembali. Dan mungkin inilah yang menggambarkan harta yang paling berharga yang akan kamu miliki. Kamu dan pasanganmu mulai menyadari bahwa kalian gak bisa tanpa satu sama lainnya. Bahwa kalian gak mungkin bahagia ya tanpa satu sama lainnya. Dan ada cinta yang semakin bertumbuh. Kesalahan yang lalu biarlah menjadi pelajaran
biarlah menjadi pengalaman dan jangan diulang kembali. Tetapi hal positifnya ke depannya, kamu dan pasanganmu semakin lengket, semakin happy, semakin harmonis hubungannya. Ya, jadi inilah mungkin yang akan kamu miliki. Walaupun awalnya menyakitkan, awalnya begitu hancur. Tetapi dengan peristiwa itu, kalian menyadari satu sama lainnya. Nggak bisa saling berjauhan, nggak bisa hidup tanpa satu sama lainnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Atau ini menggambarkan hubunganmu ya dengan lingkungan sekitar juga bisa ya. Dengan teman, dengan sahabat, dengan rekan kerja ataupun dengan lingkungan kegiatan. Nah, mungkin dulunya ya ada perselisihan paham ya. Ada komunikasi yang nggak terjalin dengan sangat baik. Ya mungkin dikarenakan ya ada orang-orang, ada pihak-pihak yang suka adu domba, yang bermuka dua, yang di depan lain atau di belakang lain, ataupun yang selalu ceritain keburukan dan kekurangan orang lain. Sehingga ada miskomunikasi yang terjadi. Dan pada akhirnya kalian mengetahui nih, kamu dan lingkunganmu, kamu dan temanmu, kamu dan sahabatmu mulai paham. Ya, ternyata orang inilah, mereka-mereka yang toksik inilah penyebab retaknya hubungan. Nah, makanya ada komunikasi yang terbangun kembali. Dan kamu akan mulai memiliki hubungan-hubungan yang baik kembali, yang hangat kembali, yang saling support dan saling dukung kembali antara kamu dan teman dan sahabat, ataupun antara kamu dan lingkungan-lingkungan kegiatanmu. Ya, ini juga bisa menggambarkan itu ya. Oke, itulah bottom of the deck kita. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, jadi ini menggambarkan kepercayaan diri, keyakinan, semangat, ataupun rasa lega yang kembali kamu rasakan di dalam menjalani hari-harimu. Di dalam melangkah sedikit demi sedikit terus maju ke depan, tanpa lagi menoleh ke belakang. Karena apa? Karena hubungan-hubungan ya, yang kamu jalankan saat ini mulai berjalan dengan sangat baik. Entah hubungan pekerjaan, hubungan kegiatan, hubungan kerjasama, semuanya mulai berdampak positif untuk satu sama lainnya. Ditambah ada kebahagiaan yang selalu kamu rasakan di dalam hubungan asmaramu. Kalian semakin lengket, semakin nyaman, semakin gak ingin berjauhan satu sama lainnya. Dan hal inilah mungkin yang menggambarkan harta yang paling berharga yang akan kamu miliki. Bukan berarti kamu semakin bergelimang harta, memiliki kemewahan, tidak. Tetapi kamu memiliki orang-orang di sekitarmu yang saling support, saling percaya, saling dukung untuk kemajuan dan perkembangan masing-masing. Ataupun kamu memiliki pasangan yang benar-benar mampu mencintai dan menerimamu apa adanya, tanpa syarat. Oke, makanya ini menggambarkan kepercayaan diri yang terus kamu dapatkan di dalam menjalani hari-harimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi akan ada kehidupan yang aman, yang nyaman. Akan ada kesepahaman antara kamu dan orang sekitarmu. Kalian bisa hidup berdampingan dengan sangat damai, dengan sangat bahagia. Di mana di sana banyak rasa nyaman, rasa saling percaya, rasa saling menghargai, serta support satu sama lainnya. Dan dengan begitu akan membuat kamu semakin bersemangat di dalam membenahi kehidupanmu. Dan sehingga di saat kamu dapatkan kesuksesan, dapatkan keberhasilan dalam kegiatanmu, dan disitulah kamu akan mampu berhasil memenuhi setiap kebutuhanmu dan kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, jadi akan ada kebahagiaan, akan ada kehidupan yang aman, nyaman. Ya, karena hubungan-hubungan sudah bisa dibenahi, sudah bisa menjadi lebih baik, lebih harmonis dan hangat daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of
Pentacles. Nah, jadi setelah sekian lama nggak ada perubahan, ya seolah berjalan di tempat, hubungannya terasa hambar begitu. Dan baru-baru ini semuanya berubah dengan seketika. Karena apa? Karena kamu memiliki komitmen. Memiliki keyakinan, kamu benahi dirimu dulu. Kamu sadari kesalahanmu dulu. Kamu cari tahu di mana kekuranganmu. Sehingga di saat itu kamu bisa menata semuanya. Ya, seperti tergambar di kartu ini. Ada seorang anak muda yang memiliki impian. Impiannya adalah ingin memiliki kendaraan terbaiknya. Dan dengan komitmennya, dengan keyakinannya, dia coba tabung. Ya, uang yang dia miliki sedikit demi sedikit. Dan akhirnya dia mampu mengumpulkan dan membeli kendaraan impiannya. Dan inilah yang mungkin menggambarkan kehidupanmu. Jadi di saat kamu berkomitmen, ya, bukan justru mencari kesalahan orang lain, bukan justru menghakimi orang lain, tetapi kamu coba cari kesalahanmu, sadari apa yang kurang dari dalam dirimu, dan dari situ kamu perbaiki. Sehingga hal ini juga ikut dilakukan oleh orang-orang sekitarmu. Mereka juga mulai memperbaiki dirinya, mencari kesalahannya dan menatanya, sehingga ada hubungan, ada komunikasi yang kembali baik. Berjalan dengan sangat positif. Dan inilah yang membawa perubahan besar pada hubungan-hubungan yang kamu jalani. Dan dengan semakin nyamannya satu sama lainnya, maka setiap orang akan semakin bisa memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik. Karena sudah ada rasa nyaman. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, jadi ini adalah gambaran, ya, dari sebuah masa lalu. Jadi mungkin kamu belajar dari masa lalumu, terutama di dalam hubungan asmara, ya, hubungan yang kamu jalani saat ini. Jadi mungkin dulu masa lalunya begitu kelam, ya, begitu menyedihkan, ya, karena masing-masing mungkin di saat merasa nggak enak mulai mencari pelarian masing-masing, entah dengan teman, entah menghadirkan orang ketiga, ataupun sibuk di dalam kegiatannya. Sehingga kalian sama-sama lupa bahwa memiliki waktu yang berkualitas yang harus dibagikan setiap harinya dengan pasangan. Nah, jadi dengan masa lalu inilah kamu dan pasanganmu mulai sadar, mulai mengetahui bahwa nggak baik jika ada permasalahan itu kita lari dari perdebatan itu. Justru nanti endingnya malah ujung-ujungnya halnya nggak benar yang dilakukan. Jadi makanya sedapat mungkin di saat ada permasalahan, ya coba komunikasikan, coba dibahas dengan baik, sehingga mulai ada kesadaran untuk satu sama lainnya berbenah diri. Nah, jadi dengan gambaran masa lalu inilah ke depannya kamu memiliki hubungan yang sangat istimewa, yang sangat bahagia, karena kamu dan pasanganmu mulai sama-sama mengerti, ya, bahwa apapun permasalahannya bisa diperbincangkan, pasti ada jalan keluarnya. Ya, jika ingin sama menerima, ya, satu sama lainnya apa adanya. Oke, jadi dengan gambaran masa lalu ini, sepertinya ke depannya hubungan yang kamu jalani, terutama hubungan asmara, itu akan semakin harmonis, ya. Kamu dan pasanganmu akan semakin tahu, semakin paham, semakin mengerti, ya, bahwa apapun pantas dibicarakan, apapun harus saling jujur, dan dengan begitu kita akan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Dan dengan kita mengetahui itu, maka kita akan bisa saling menutupi, saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima, di sini kita punya Death. Nah, jadi ini adalah kalau arti positifnya kamu sedang memulai sesuatu yang baru, tetapi dengan semuanya yang lebih baik, ya, baik dari dalam dirimu ataupun dari hal-hal lainnya. Semuanya mulai menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kamu sudah mampu mengakhiri,
ya, menuntaskan, menyelesaikan ya masa-masa sulitmu, permasalahan-permasalahan yang mungkin dulu ada di dalam hidupmu, mampu kamu selesaikan, kamu tuntaskan dengan sangat baik, sehingga ke depannya kamu semakin mampu melangkah menjadi pribadi yang selalu positif, selalu berkembang, dan selalu ingin berdampak baik untuk orang lain. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, jadi ini adalah pengendalian diri. Ya, pengendalian diri yang baik, sikap yang pantang menyerah, yang selalu optimis, serta kamu mampu bertahan ya dari beratnya masa lalumu, dari badai besar ya, dari omongan-omongan yang gak baik, dari adu domba yang dilakukan pihak-pihak yang toksik selama ini yang ada di dalam dirimu, tetapi kamu mampu bertahan dengan sangat baik sehingga ke depannya orang-orang mulai mampu melihat bahwa kamu adalah pribadi yang baik, yang berkualitas. Omongan yang jelek tentang kamu selama ini ternyata berbanding terbalik dengan realitanya, dengan kenyataannya. Dan dengan begitu kamu akan semakin diterima. Orang-orang akan semakin nyaman berhubungan dengan dirimu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius ya benar-benar akan memiliki setiap hal baik di dalam hidupmu. Memiliki harta yang paling berharga, yaitu pasangan yang saling menerima apa adanya, saling mencintai apa adanya, ataupun memiliki teman, sahabat, lingkungan, tetangga ya, yang bisa saling support, yang bisa saling nyaman dan membawa dampak baik satu sama lainnya. Dan dengan begitu kamu akan semakin bersemangat di dalam menggapai cita-citamu, di dalam meraih mimpimu. Ya, jadi harta yang paling berharga bukan dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk kemewahan, tetapi dalam bentuk hal-hal baik yang kita miliki di dalam menjalani hari-hari kita. Maka kesuksesan dan keberhasilan bukan hal yang tidak mungkin akan kita dapatkan karena kita semakin nyaman, semakin optimis di dalam melangkah. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.